perkenalkan, saya Junia Dila dengan NIM 245110300111124. Perkenalkan, nama saya Rimbi Trivalera Mage dengan NIM 2451103011111014. Hai semuanya, kenalin nama aku Alesya Renisa Mutim dengan NIM 245110307071111019 di sini ya. Perkenalkan, nama saya Ferdevina Zere Kubus dengan NIM 2451103071111023. A few moments later. Di sini saya akan membahas munculnya monarki absolut, krisis feodalisme, dan sentralisasi negara. Masa pemerintahan Louis XIV di Prancis merupakan puncak dari era monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan mutlak dengan prinsip l'état c'est moi atau negara adalah saya. Pada masa ini, Prancis mencapai kejayaan budaya dan politik yang luar biasa, ditandai dengan kemegahan Istana Versailles sebagai simbol kekuasaan raja. Namun, di balik kemegahan tersebut, rakyat terutama petani harus menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat sistem perpajakan yang tidak adil dan kompleks, di mana pajak tinggi lebih banyak dibebankan pada kelas bawah, sementara bangsawan dan pendeta sering mendapat pengecualian. Monarki absolut muncul sebagai jawaban atas melemahnya sistem feodalisme dan kebutuhan akan sentralisasi kekuasaan atau centralisation du pouvoir. Para raja memperkuat posisi mereka dengan membentuk angkatan bersenjata permanen dan administrasi yang terpusat, sehingga mampu memungut pajak secara efisien dan menerapkan hukum seragam. Legitimasi kekuasaan raja didasarkan pada konsep hak ilahi, yang mana menegaskan bahwa kekuasaan raja berasal dari kehendak Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga lain. Sistem ini menjadi fondasi negara-negara modern seperti Prancis, Rusia, dan Spanyol. Namun, monarki absolut menghadapi tantangan besar dari gerakan pencerahan atau Lumière yang menuntut kebebasan dan kesetaraan, serta revolusi sosial yang akhirnya menggulingkan sistem ini. Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 menjadi titik balik penting yang mengakhiri kekuasaan mutlak raja dan membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih demokratis dan berbasis konstitusi. Setelah itu, banyak monarki absolut bergeser menjadi monarki konstitusional, sementara Vatikan tetap menjadi contoh monarki absolut elektif yang dipimpin oleh Paus sebagai kepala negara terpilih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting pada era monarki absolut. Peristiwa penting era monarki absolut abad ke-16 hingga ke-18. Yang pertama, naiknya Raja Louis XIV tahun 1643 sampai 1715 yang dijuluki sebagai Raja Matahari. Louis XIV dari Prancis adalah simbol utama monarki absolut. Ia memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya dan terkenal dengan ucapannya l'état c'est moi, yang berarti negara adalah saya. Poin penting, yang pertama, menghapus kekuasaan kaum bangsawan dalam pemerintahan dan meningkatkan pengaruh Prancis dalam politik dan budaya Eropa. Yang kedua, menyatakan bahwa raja menerima kekuasaan langsung dari Tuhan, sehingga tidak bisa digugat oleh rakyat atau lembaga manapun. Ini memperkuat legitimasi kekuasaan absolut. Yang ketiga, parlemen rakyat tidak pernah lagi dikumpulkan oleh raja selama lebih 170 tahun sampai revolusi Prancis. Ini memperlihatkan bagaimana raja memerintah tanpa konsultasi rakyat. Keempat, perang dan ekspansi militer. Banyak raja absolut menggunakan perang untuk menunjukkan kekuasaan, seperti Perang Devolusi tahun 1667 sampai 1668 dan Perang 9 tahun 1688 hingga 1697 oleh Louis XIV. Tujuannya adalah memperluas wilayah dan kekuasaan kerajaan. Yang kelima, kemunduran kekuasaan bangsawan dan kenaikan birokrasi raja. Raja menunjuk pejabat dari kalangan rakyat biasa yang loyal, bukan bangsawan, untuk menjalankan pemerintahan. Ini melemahkan pengaruh aristokrasi tradisional. Yang terakhir, krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Pajak tinggi dan gaya hidup mewah raja menyebabkan penderitaan rakyat. Ini menjadi bibit dari revolusi di kemudian hari, terutama di Prancis. Aku akan menjelaskan tentang ambisi ekspansi Raja Louis ke-14 dan dampaknya.
Di era monarki absolut, Raja Louis XIV tidak hanya ingin berkuasa di dalam negeri saja, dia juga ingin membuat Perancis menjadi negara paling kuat di Eropa. Ia memimpin banyak perang, seperti Perang Devolusi, Perang 9 tahun, dan Perang Suksesi Spanyol. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memperluas wilayah Perancis dan untuk menyebarkan pengaruh dinasti Bourbon. Namun, negara-negara lain seperti Inggris, Belanda, dan Austria tidak tinggal diam. Mereka membuat aliansi untuk melawan Perancis. Akhirnya, walau sempat menang, Perancis juga banyak mengalami kekalahan. Apa sih yang menjadi masalah besar? Apa sih dampaknya? Nah, dikarenakan biaya perang itu sangat amat besar, jadi warga Perancis itu harus membayarkan pajak dengan sangat amat tinggi. Nah, warga Perancis menjadi semakin miskin, sedangkan raja-raja mereka akan tetap hidup dengan mewah. Jadi, meskipun Prancis terlihat kuat di luar, di dalamnya penuh krisis dan ketidakpuasan. Kebijakan luar negeri Louis ke-14 ini akhirnya ikut mempercepat tentunya sistem monarki absolut. Rakyat mulai menuntut perubahan besar yang nanti akan meledak dalam revolusi Prancis. Di sini saya akan membahas tentang akhir era monarki absolut yang dimana ditandai dengan perubahan besar dalam struktur kekuasaan negara, di mana kekuasaan raja yang semula mutlak dan tidak yang dibatasi dan dialihkan, lalu sekarang dialihkan ke lembaga-lembaga negara yang lebih demokrasi. Awalnya raja dianggap sebagai figur yang sangat berkuasa dan tidak dapat diganggu gugat karena dianggap sebagai orang pilihan. Namun seiring berjalannya waktu, muncul keinginan dari kalangan bangsawan dan rakyat untuk membatasi kekuasaan raja agar mereka juga dapat berpartisipasi dalam politik dan mengambil keputusan negara. Gagasan pembatasan kekuasaan ini semakin luas, sehingga kini rakyat menjadi penuntut utama arah bangsa melalui wakil mereka di parlemen dan mekanisme demokrasi lainnya seperti Veredrum. Semenjak abad 20 banyak negara yang beralih dari monarki absolut ke sistem monarki konstitusional. Bahkan beberapa negara sepenuhnya meninggalkan sistem monarki dan menjadi republik. Dalam sistem monarki konstitusional ini, raja hanya berperan sebagai kepala negara secara simbolis, sementara pemerintahan dijalankan oleh lembaga eksekutif seperti Perdana Menteri serta lembaga-lembaga legislatif lainnya. Negara-negara seperti Fiji, lalu Mauritius, dan Trinidad atau juga Tobago adalah contoh negara yang telah meninggalkan sistem monarki dan menggantinya dengan sistem pemerintahan republik. Mereka menandai berakhirnya era monarki absolut ini banyak belahan dunia.